Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Pagi hari ini insya Allah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, di pertemuan hari ini di pelajaran matematika kita masuk di bab 3 anak-anak, tentang aljabar. Di materi aljabar di bab 3 ini, yang pertama nanti bagian babnya yang kita akan pelajari tentang aljabar dan unsur-unsurnya, kemudian operasi bentuk aljabar, lanjut kemudian pemfaktoran bentuk aljabar, dan yang keempat cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Sekarang kita masuk ke aljabar dan unsur-unsurnya. Apa saja nanti yang kita pelajari di aljabar dan unsur-unsurnya? Yang pertama, kita akan mengenal tentang bentuk aljabar. Yang kedua, kita nanti akan lebih tahu tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang ketiga, kita nanti akan mempelajari tentang memodelkan pernyataan menjadi bentuk aljabar. Dan yang keempat, kita akan lebih mengetahui juga tentang suku sejenis dan suku terjenis. Kita sekarang masuk di pengertian tentang bentuk aljabar. Nah, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar itu merupakan suatu bentuk kalimat matematika yang mengandung koefisien anak-anak, mengandung variabel, dan juga mengandung konstanta. Nah, yang dihubungkan dengan operasi aljabar. Nah, bentuk aljabar itu terdiri dari suku-suku yang dipisahkan oleh tanda plus atau tanda minus. Contohnya yang A, 5x Y pangkat 2 Z pangkat 3. Bentuk aljabar ini adalah satu suku. Kenapa? Karena tidak dipisahkan dengan tanda plus atau tanda minus. Yang B, 3x plus 2 4. Nah, ini bentuk aljabar dengan dua suku. Kenapa? Dipisahkan dengan plus. Suku yang pertama adalah 3x, suku yang kedua adalah 24. Pemisahnya adalah plus. Yang tiga, yang C, 9x plus 2y minus xy. Nah, ini bentuk aljabar dengan tiga suku. Ya, suku yang pertama 9x dipisahkan plus, suku yang kedua adalah 2y dipisahkan lagi dengan minus, suku yang ketiganya adalah xy. Nah, ini berarti bentuk aljabarnya tiga suku. Ya, paham? Insya Allah anak-anak paham dan mengerti. Yang kedua, tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Coba kita perhatikan. Pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang A, variabel atau peubah, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil anak-anak. Yang B, koefisien, yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Coba lihat di bawah ini adalah contohnya. Yang pertama, min 10y atau minus 10y. Nah,
min 10Y atau min 10, kita lihat min 10. Min 10 ini disebut koefisien. Ya, Y-nya disebut variabel. Coba lihat simbol-simbol variabel, simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil seperti Y. Nah, ini berupa abjad, ini namanya variabel. Yang kedua, 3x pangkat 2y. Kita lihat 3 angka berarti disebut koefisien. Sedangkan abjadnya x pangkat 2y disebut variabel. Insyaallah sudah mengerti anak-anak. C. Konstanta. Apa itu konstanta? Yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Contohnya 6ABC min 12 minus 12. 6 adalah koefisien angka. A, B, dan C disebut variabel karena berupa abjad. Min 12 disebut konstanta. Nah, jadi ini pemisahnya ada min 12. 12-nya ini dinamakan adalah konstanta. Sekarang yang ketiga, tentang memodelkan pernyataan menjadi bentuk aljabar. Nah, berdasarkan suatu kalimat atau permasalahan yang dapat dibuat dalam bentuk aljabar. Contohnya, apabila X menyatakan suatu panjang yang belum diketahui, maka modelkan bentuk permasalahan sebagai berikut. Coba perhatikan. Ini ada pernyataan dan bentuk aljabar. 1/4 dari panjang. Coba kita lihat kalau 1/4 bentuk aljabarnya. 1/4 kali atau x per 2. 2 kali panjang. Kalau dibentuk aljabar berarti 2 kali kan. Panjang bertambah 4. Panjang berapa 4 kalau bentuk aljabarnya x plus 4. Kurang 10 dari panjang berapa? X minus 10. Itu dalam bentuk aljabar. Coba anak perhatikan aja, insya Allah bisa. Tentang memodelkan pernyataan menjadi bentuk aljabar. Selanjutnya yang keempat, tentang suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku-suku sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing suku sejenis yang sama. Contohnya 5F dan min 10F merupakan suku sejenis karena mempunyai variabel yang sama. Variabelnya sama, pada variabel satu sejenis, ya suku sejenis karena variabelnya sama. Variabelnya apa? 5F, F sama, 10F juga sama. Ya, ada berarti 2 suku yang dikatakan suku sejenis karena variabelnya sama. Yang B, 3FY plus Y pangkat 2. Ini merupakan bukan suku sejenis karena variabelnya berbeda. Coba lihat variabelnya. Yang abjadnya kita lihat. Yang suku yang pertama 3FY, dan suku yang kedua Y pangkat 2 kan tidak sama, berarti bukan suku sejenis. Gimana anak? Mengerti? Nah, kalau anak sudah mengerti, maka nanti anak akan saya beri tugas untuk di rumah.
ya, tugasnya yang pertama menentukan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Mana yang konstanta? Kemudian yang kedua, kalian nanti menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Kamu tentukan suku-suku yang sejenis. Yang ketiga, tentukan banyaknya suku pada bentuk aljabar berikut. Ini berapa suku? Apa satu suku, dua suku, tiga suku, atau seterusnya. Nah, seperti biasa dikerjakan di buku latihan. Kemudian tugas dikirim via WA anak-anak. Jangan lupa jangan sampai tidak mengerjakan. Minggu yang kemarin banyak yang masih belum mengerjakan. Nanti nilai kalian akan tidak ada nilai untuk tugas di rumah atau latihan tugas di rumah. Baik anak-anak, saya kira pelajaran untuk pagi hari ini kami akhiri. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kedua orang tua kalian dan guru-guru kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya anak-anak. Kami akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.